Aku nggak lahir dari keluarga kaya, nggak dapat warisan, nggak pernah ikut MLM, tapi aku berhasil mencapai financial freedom di umur 25. Dan ini bukan karena satu momen yang besar, melainkan dari 20 hal kecil yang aku lakukan setiap hari selama 7 tahun berkarir, bangun bisnis, dan jadi content creator. Orang tuh suka pikir kalau financial freedom itu yang penting karirnya bagus, tapi itu nggak cukup. Karena faktor penentunya ada juga di kebiasaan-kebiasaan kecil yang kamu lakukan setiap hari. Seperti cara kamu mikir soal duit, cara kamu kelola income, bahkan cara kamu belanja dan nongkrong. Dan di video kali ini, aku bakal spill 20 habits kecil yang aku lakukan setiap hari, biar kamu juga bisa mencapai financial freedom. Let's go! Oke. 5 habits yang pertama itu kategorinya soal psikologi uang, dan habits yang paling pertama itu adalah stop salahin keadaan. Kalau aku perhatiin ya, orang yang selalu stuck di tempat itu dia apa-apa salahin keadaan. Oh, dia mah bisa karena dia anak orang kaya, dia privilege, dia kuliah di luar negeri. Ya nggak akan ada habis-habisnya kalau kamu kayak gitu. Tapi orang yang bisa maju, itu dia fokus cari solusi daripada nyalain keadaan gitu. Misalnya, kalau dia nggak lahir dari keluarga kaya, berarti dia pikir solusinya gimana. Berarti dia harus kerja lebih keras, dia harus turunin gengsi, harus lebih banyak berkorban, dan lain-lain. Habits yang kedua itu focus on what we can control gitu ya. Kalau aku perhatiin nih, orang-orang yang sering banget dikit-dikit stres soal duit atau kerjaan, itu dia pasti menghabiskan terlalu banyak waktu untuk coba mengontrol hal-hal yang di luar kendali dia, kayak gitu. Nah, bukan berarti kita hidup enak-enak dan gak mau peduli ya gitu, tapi kita harus lebih banyak fokus di hal-hal yang memang bisa kita kontrol, yang dalam kendali kita gitu. Untuk hal-hal yang di luar kendali kita, anggap aja itu udah ranahnya Tuhan gitu. Kita lakukan yang terbaik pada hal-hal yang kita bisa kontrol, dan untuk hal-hal yang di luar kendali kita, serahkan ke Tuhan. Itu ranahnya Tuhan, dan kita jangan ambil pekerjaan Tuhan. Habits ketiga, itu anggap bahwa uang itu bukan tujuan, tapi hanya alat, kayak gitu. Kalau kamu itu menganggap uang itu segala-galanya, hati-hati, kamu bisa terjebak mengejar target yang gak ada ujungnya, kayak gitu. Yes, uang itu penting, tapi kita harus anggap kalau uang itu hanya alat untuk bisa beli barang yang bisa membuat hidup kita lebih gampang. Tapi itu bukan segala-galanya. Jangan sampai kita menaruh harga diri kita di uang. Habits yang keempat itu stop bandingkan diri, gitu. Stop bandingkan diri kamu dengan orang lain lah, atau temen, tetangga, atau whoever gitu, karena bakal selalu ada orang yang lebih kaya dan lebih sukses, lebih pintar dari kamu gitu. Gak akan ada habis-habisnya, yang ada malahan kamu capek dan gak bersyukur kayak gitu. Oke, lebih baik tenaga itu dan waktu itu kamu pakai untuk fokus ke diri kamu gitu, untuk kejar mimpi kamu, untuk mencapai goals kamu, karena the real competition itu versi diri kamu yang dulu, bukan orang lain. Habits yang kelima itu abundance mindset. Kalau kamu berpikir kalau duit itu adalah barang yang langka dan susah banget untuk dicari, ya kamu akan selamanya bersusah payah demi mencari uang. Tapi kalau kamu ganti cara pikir kamu dan kamu pikir kalau cari duit itu adalah something yang fun, enjoyable, gampang, kalau peluang mencari uang itu banyak di dunia ini, kamu bakal lebih santai, lebih relax, dan kamu bakal merasa kalau kamu bisa mengenjoy proses mencari uangnya. Sebelum aku lanjut ke bagian selanjutnya, kalau kamu suka belajar tentang bisnis atau keuangan secara realistis, jangan lupa untuk like dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan video berikutnya. Oke, habits ke-6 sampai dengan ke-10 itu kategorinya adalah habits keuangan harian. Dan habits ke-6 adalah catat pengeluaran. Yes, aku selalu mencatat semua pengeluaran pribadi aku, biar aku bisa tahu, aku tuh bulan ini borosnya itu ada di mana, kayak gitu. Biar aku bisa pantau nih, ya namanya cewek gitu ya, gampang untuk kegoda flash sale, marketplace, dan lain-lain gitu. Makanya penting untuk kita bisa tahu, biar kita bisa jaga-jaga jangan sampai kita over budget di hal-hal yang sebenarnya itu hanya nice to have. Habits ke-7 adalah investasi sesuai tujuan gitu. Kalau kamu investasinya itu kira-kira, percaya deh, kamu gak akan tercapai itu tujuan keuangan kamu. That's why kalau kamu beneran mau mencapai tujuan keuangan kamu harus investasi sesuai tujuan, kayak gitu. Misalnya, kamu mau investasi atau nabung gitu ya, kamu mau nabung 100 juta dalam 3 tahun. Artinya, kamu tiap bulan harus nabung berapa atau investasi berapa gitu. Ya tinggal 100 juta dibagi 3 tahun, dibagi 12 bulan, dan kamu akan dapat kalau kamu harus nabung atau investasi 2,7 juta sebulan biar kamu bisa tercapai tujuan keuangan kamu. Habits ke-8 itu sisihkan, bukan sisahkan.
Percaya deh, kalau kamu tunggu sisanya, gak bakal pernah ada. That's why di awal bulan, begitu dapat gaji dari bisnis aku bakal langsung sisihkan sebagian untuk diinvestasi dan untuk ditabung. Habits ke-9 itu otomatisasi tabungan. Nah, jujur aku tuh orangnya suka lupa, oke? That's why aku udah manfaatkan fitur-fitur tabungan otomatis yang ada di aplikasi investasi aku gitu. Dan aku pasang setiap tanggal 2, jadi setiap tanggal 2 mereka bakal langsung auto debit dari rekening aku untuk ke investasi. Nah, habits ke-10 itu adalah uang kaget itu 80% untuk ditabung gitu. Jadi kalau misalnya nih kamu dapat rezeki lebih gitu ya, misalnya dapat THR, dapat bonus atau apapun gitu, 80% dari uang kaget tersebut bakal langsung aku alokasikan ke investasi atau tabungan biar tujuan keuangan aku lebih cepat tercapai gitu. Dan sisa 20%-nya dari uang kaget tersebut barulah bebas untuk dipakai untuk happy-happy. Oke, kalau dari tadi aku share yaitu habits tentang kelola uang dan mindset, sebenarnya ada yang lebih efektif lagi, yaitu habits tentang bisnis dan income. Habits ke-11 itu naikin income, kayak gitu. Nah, kalau kita hemat gitu, ada batasnya kita bisa seberapa hemat gitu, karena kita masih ada biaya hidup gitu ya yang nggak bisa dikurangin lagi gitu. Jadi daripada kita fokus terlalu stres untuk berhemat hidup sehemat-hematnya, lebih baik kita pikir gimana caranya untuk kita naikin income biar kita bisa hidup sesuai dengan standar nyaman yang kita mau. Setuju? Habits ke-12 itu bangun lebih dari satu sumber income, kayak gitu. Nah, sekarang aku content creator, tapi aku juga punya bisnis. Karena ya nggak mungkin aku bergantung pada hanya satu sumber income aja gitu. Biar kalau misalnya amit-amit something happen ke salah satu, aku masih ada satunya lagi. Nah, mungkin kamu bisa coba freelance atau cari part-time job, kamu bisa coba ngonten atau cari bisnis sampingan. Habits ke-13 itu jangan gengsi untuk kerja kecil, kayak gitu. Oke, menurut aku sih selama halal ya cobain aja gitu, terutama kalau kamu mulai dari nol gitu. Bahkan dulu pas aku masih awal-awal karir, aku udah coba berbagai macam pekerjaan gitu. Mulai dari jaga booth pameran, kerja gaji UMR, jualan online, coba dropship, dan lain-lain gitu. Karena itu yang bakal jadi batu loncatan untuk kamu berproses lama-lama sampai kamu mencapai pekerjaan atau karir yang income-nya tinggi. Gak mungkin kamu begitu lulus kuliah langsung dapat gaji yang 50 juta sebulan. Gak mungkin, kamu harus pelan-pelan berproses. Habits ke-14 adalah investasi ilmu gitu ya. Nah, aku percaya kalau aset yang return-nya paling tinggi itu adalah investasi ilmu gitu ya. That's why orang kaya itu pasti rela spend banyak uang untuk sekolahin anaknya. Kenapa? Karena dengan banyak-banyak belajar, banyak mencari ilmu, banyak cari pengalaman, itulah yang bakal menjadi pintu rezeki dan membuka peluang untuk kamu bisa mencapai karir yang lebih bagus. Habits ke-15 itu ngerti keuangan bisnis. Terutama buat kamu yang punya bisnis gitu ya. Banyak banget nih aku perhatikan gitu ya, business owner yang udah capek-capek jualan tapi gak ngerti kelola duit dan akibatnya mereka gak bisa menikmati uang yang udah susah payah mereka cari kayak gitu. Nah, kamu gak harus jadi ahli accounting atau jadi konsultan keuangan. Yang penting kamu ngerti beberapa hal basic yang penting banget. Misalnya, kamu harus ngerti cara business owner itu dapat duit dari bisnisnya. Dan jawabannya itu dari gaji owner dan profit sharing. Nah, kamu juga harus ngerti cara hitung profit bisnis yang benar. Dan kamu juga harus ngerti logika keuangan dalam bisnis, karena agak sedikit beda ya dengan logika keuangan pribadi. Nah, kalau aku jelasin semua di sini, video ini bakal sampai besok gitu ya. That's why kalau khusus nih buat kamu yang serius aja untuk mau belajar keuangan untuk bisnis, kamu bisa cek link di description dan ikut kelas Small Business Finance, karena di situ udah aku kupas semua ilmu yang paling penting untuk keuangan bisnis, khusus untuk kamu yang masih pemula. Oke, kita lanjut ke 5 habits terakhir, yaitu adalah habits gaya hidup, oke? Dan yang paling pertama adalah stop impulse buy. Caranya gimana? Nah, menurut aku yang paling efektif adalah jangan pernah belanja tanpa tujuan, karena itu kamu pasti boncos. Jadi sebelum kamu ke mall atau kamu buka marketplace, kamu udah harus tahu dulu nih barang apa yang mau kamu cari, biar kamu langsung search barang itu atau kamu langsung nyari barang itu dan kamu langsung beli tanpa terlalu banyak kegoda dengan barang-barang lain yang sebenarnya kamu nggak butuh. Habits ke-17 adalah jauhin pay later dan pinjol. Oke, jangan pernah mau promonya semenarik apapun, jangan pernah pakai pay later atau pinjol atau sejenisnya gitu. Karena itu bakal membangun habits ngutang untuk hal-hal yang sebenarnya kamu nggak butuh-butuh amat kayak gitu. Dan juga sekali kamu udah pakai pinjol gitu, apalagi kalau kamu telat bayar,
kemungkinan besar kamu akan di blacklist oleh BI dan kamu bakal susah banget untuk mendapatkan kredit motor, kredit mobil, atau kredit rumah. Habits ke-18 itu carilah circle yang positif gitu ya. Kalau misalnya teman-teman kamu semuanya orang malas, kamu bakal ikutan jadi orang malas. Tapi kalau teman-teman kamu itu orang-orang yang melek keuangan, kamu pasti bakal ikut melek keuangan. Karena percayalah, energi itu nular. Habits ke-19 itu filter sosmed gitu. Nah, aku pribadi, aku nggak suka follow-follow account yang kerjaannya cuma flexing doang gitu atau pamer gitu, karena itu bikin aku rasanya nggak nyaman kayak gitu. Jadi biasanya aku nggak akan follow. Nah, tapi menurut aku sosmed itu harusnya tempat untuk kamu mencari semangat dan hiburan. Jadi kalau misalnya kamu nonton kontennya dan malahan kamu nggak merasa happy atau jadi semangat, ya manfaatkanlah tombol unfollow. Habits ke-20 ini mungkin agak kontroversial ya, tapi aku percaya untuk spend more to save more. Maksudnya, ada beberapa hal yang aku rela untuk spend lebih, biar nanti aku bisa hemat. Nah, contohnya, aku rela untuk spend money untuk bisa makan lebih sehat, makan lebih bersih gitu ya, bukan makan yang nggak karuan gitu. Untuk beli skincare, untuk olahraga. Ya kenapa? Biar badan aku sehat, biar aku nggak gampang-gampang sakit, biar aku kulitnya tuh mulus, yang ujung-ujungnya nanti aku bakal lebih hemat. Dan finally, aku rasa selain dari 20 habits yang aku udah share di video ini, masih ada satu faktor lagi yang benar-benar membantu aku bisa mencapai financial freedom di umur 25, yaitu aku berani untuk mulai bisnis pas aku masih bekerja gitu. Yes, memang lebih capek, tapi ini worth it banget pas kamu udah bisa menikmati hasilnya kayak gitu. Dan semua strategi yang aku lakukan dulu, udah aku share di videoku yang ini, jadi pastikan kamu nontonnya. Thanks for watching dan sampai jumpa lagi di videoku yang ini.